Udah, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bagi sahabat-sahabat Facebooker dan juga sahabat-sahabat medsos dimanapun Anda berada, terkhususkan kepada para sahabat-sahabat terapis seantero Nusantara ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang apa itu pijat, apa itu reposisi. Pijat itu fungsinya untuk melenturkan otot-otot yang ada di seluruh tubuh kita, berfungsi untuk membuat relaksasi di dalam tubuh. Tetapi yang perlu diketahui, perbedaannya dengan reposisi itu berkaitan dengan tulang. Artinya ketika sudah berkaitan dengan tulang itu tidak boleh dipijat. Yang benar adalah tulang itu direposisi apabila bermasalah, seperti patah tulang itu direposisi. Tetapi kalau berkaitan dengan tulang, kalau istilah pakar pijat mengatakan downbone massage, tulang itu jangan dipijat. Karena apa? Sangat sensitif tulang itu kalau dipijat, sehingga menyebabkan rasa sakit dan juga rasa nyeri di dalam tubuh yang kita pijat ataupun klien. Kalau misalkan klien itu bermasalah dengan tulang, itu lebih bahaya lagi, bisa mengakibatkan memar dan juga rasa sakit yang berkepanjangan kepada kepada klien tersebut. Oleh karena itu kategori pijat dan kategori reposisi harus dibedakan. Kalau pijat kita melenturkan ataupun memberikan rasa relaksasi di bagian otot ataupun saraf di dalam tubuh manusia dengan cara dengan cara entah itu mengusap, entah itu dengan cara mencubit. Yang diajarkan 4 teknik di dalam pijat. Tetapi kalau untuk tulang, jangan sekali-sekali kita memijat karena memang sensitif dan sakit. Contoh, ada teman-teman sahabat-sahabat itu yang mempelajari tentang sesuatu teknik yang berada di titik akupressor spleen ataupun SP kalau disebut dengan titik meridian, atau kalau bahasa garis dalam pijat Thailand itu disebut dengan Zenlen Kalatari namanya. Nah, itu dia posisinya di bawah tulang kering ya, atau kalau bahasa ototnya itu, otot bagian pertama adalah soleus, dan otot yang di bagian bawahnya lagi itu namanya flexor ya. Di dalam buku Muscle and Bone diterangkan lapisan pertama di bawah kulit ini ada yang namanya otot soleus di bagian spleen ini, di bagian spleen meridian ataupun SP, entah itu SP6, SP7, SP8, SP9, SP10. Di bawah soleus itu ada lagi namanya otot flexor, entah itu flexor hallucis ataupun digitorum ya. Digitorum kan ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita banyak melihat ketika teman-teman memijat seperti ini. Pijatan seperti ini memang membuat relaksasi kepada klien. Tetapi kalau misalkan teknik ini dibenturkan ke tulang sini, si klien ini akan merasakan sakit. Karena apa? Kita tujuannya memijat itu bukan tulang. Kita memijat itu tujuannya untuk urat ataupun saraf yang ada di bagian spleen, titik akupressor ini. Tapi kalau misalkan dibenturkan, ini tulang, nih tulang dengan tulang kering,
kalau dibenturkan dengan cara apapun, entah itu teknik yang terukur ataupun tidak terukur, semua orang akan sakit, baik yang sehat apalagi yang sakit, baik yang muda apalagi yang tua yang mempunyai radang tulang. Nah, ini salah satu oknum yang harus kita bereskan, karena begitu banyak tim medis ataupun dokter yang melarang pijat karena memang oknum ini yang merusak. Oleh karena itu, kalau misalkan teman-teman pengen mijit, sudah mijit saja, mijit dengan cara relaksasi, tujuannya untuk mengendorkan otot dan juga saraf. Jangan tulang ini dipijat, karena ini akan merusak citra para pemijat yang bisa membuat si klien ini sakit. Coba teman-teman bayangkan, tulang kita di jempol ini ada tulang, ya, di jempol ini ada tulang. Kita benturkan kepada kaki yang sehat, kepada kaki yang muda. Ketika begini, dia akan tetap sakit. Apalagi kalau misalkan dihantamkan kepada orang yang stroke, dihantamkan orang yang mempunyai keluhan-keluhan di bagian kaki, rematik, asam urat. Ini akan membiru, sahabat-sahabat. Ini nggak layak untuk dipraktekkan. Ini oknum-oknum yang tidak layak untuk diikuti. Oleh karena itu, the bone was in reposition. Tulang itu hanya bisa direposisi saja, tidak bisa dipijat. Dan seandainya pun pengen dipijat, hanya akupressure, titik tekan saja, seperti ini, menekan. Jangan dibenturkan tulang kering. Ini tulang kering, sahabat-sahabat, ya. Ada yang begini. Kalau begini nggak bakal sakit, iya, tetapi ini dibikin sakit dulu, dibikin memar dulu di bagian sini dan juga di bagian sini. Ketika ini sudah sakit, titik pertamanya bukan di sini, tetapi ini dulu yang bikin sakit, baru ke atas. Ketika ini sudah bikin sakit, diginin pun akan sakit semuanya, ya. Jadi ini yang harus kita luruskan, sahabat-sahabat. Bukan saya sok pintar, tetapi kalau misalkan ini dipraktekkan dengan cara ke bawah, orang tidak akan sakit. Contoh, mau ini pakai tulang, tetapi jangan dibenturkan tulang kering, dibenturkannya, ditariknya ke bawah sampai mulut berbusa juga nggak bakalan sakit kalau misalkan kita tarik ke bawah. Tapi kalau kita tarik ke atas, karena ini tulang ketemu tulang, dia akan sakit, sahabat-sahabat. Akan perih. Ini anak muda yang kita praktek, apalagi orang tua yang mempunyai keluhan asam urat, rematik, stroke. Ini sangat membuat memar nanti, ya. Ada lagi yang menggunakan tusuk korek, ujung korek, ya. Di sini dibenturkan ke tulang sini, distal palang, tulang tulang jari, ya. Memang kecil, tetapi ketika ini keras, dibenturkan dengan tulang yang keras, dia akan sakit, sahabat-sahabat. Begitu juga dengan telur ini, telur yang yang dikeluarkan oleh ayam, bukan telur palsu, bukan. Ketika nanti saya pecahkan, bisa ada isinya. Ini ujung ini keras, sahabat-sahabat, dibanding dengan pinggirannya atau ini. Ketika ini dibenturkan ke tulang, tetap dia akan sakit. Pecah nggak bakal pecah. Ini sakitnya minta ampun. Khasiatnya nggak ada, cuman tulang ketemu tulang doang. Cuman bukan tulang ketemu tulang, khasiatnya tidak ada, tetapi membuat sakit karena benturan cangkang telur yang keras dengan tulang di jari. Di tulang distal ini, di tulang jari ini, yang dihajar apa? Ini semuanya tulang-tulang. Sedangkan tulang itu tidak bagus, don't bone massage. Tulang itu tidak bagus untuk dipijat, tapi bagusnya untuk direposisi. Jadi
banyak yang perlu diluruskan sehingga image pijat itu tidak dijelekan oleh tim medis. Karena apa? Banyak oknum-oknum yang mencari sensasi, merusak citra tukang pijat sebetulnya. Salah satunya pijat plus plus. Nah ini bukan plus plus tapi merusak, iya, karena membahayakan. Karena tulang itu tidak bisa dipijat. Tulang itu hanya bagus ditekan atau direposisi. Lagi, ini berkaitan dengan kaki ya. Ini ya contoh kan sudah seperti ini. Teknik relaksasi refleksi bisa seperti ini. Relaksasi Thai foot massage seperti ini. Tetapi kalau begini ya jangan. Jadi saya mohon teknik-teknik ini jangan digunakan kepada sahabat-sahabat. Sangat membuat sakit karena tulang jempol kita dihantamkan ke tulang kering, sakit. Baik itu yang sehat maupun yang apalagi yang sakit, membahayakan. Jadi sudahlah, kalau misalkan mau pijat saja yang benar, belajar cari guru yang benar. Jangan merusak citra tukang pijat ataupun pijat di Indonesia. Dan Anda mau mencari di luar negeri pun tidak ada teknik seperti ini, tulang ketemu tulang kan. Oleh karena itu mari kita perbaiki supaya orang-orang ataupun tim medis ataupun orang-orang yang kapok dengan pijat kembali lagi untuk mau dipijat. Tim medis juga mau menghormati pijat, jadi tidak saling menjelekan, kita saling bekerja sama antara tradisional, empiris, bekerja sama dengan medis juga saling menghormati tradisional ataupun empiris. Jadi oknum-oknum inilah yang harus kita benahi supaya teknik seperti ini salah. Dan begitu juga kita lihat di pundak. Duduk bang, buka baju. Kalau kita lihat di sini itu di bawah kulit ini lapisan pertama namanya trapezius ya. Otot di bawah kulit ini yang pertama adalah otot trapezius. Di bawah trapezius itu bermacam-macam, ada yang levator scapula, ada yang namanya splenius cervicis ya, ada juga serratus posterior superior ada di sini. Nah, kondisi di sini dia sangat, siapapun sangat tegang ya. Kalau misalkan kita benturkan dengan tulang yang saya bilang tadi, ini tulang sahabat-sahabat. Kalau mijat itu pakai ini, mijat pakai ini, mau notok juga pakai ini, notok begini sama, mijat juga begini sama, tidak ada yang pakai ini. Kalau ini dibenturkan, entah itu terukur ataupun tidak terukur, sakit, membahayakan. Dan energi flow-nya, kalau dalam bahasa pijat Thailand, energi flow-nya tidak kena karena dia hitungannya cepat. Bukannya malah enak tetapi bikin sakit. Energi flow-nya nggak kena. Dan ini tulang sahabat-sahabat ya. Beda orang notok tuh begini. Notok itu daging ketemu daging ya, begini juga enak, energi flow-nya kena, santai. Tapi kalau itu nggak nyaman dan bisa membuat biru di sini, dan orang dipijat pun akan kapok. Begitu juga dengan teknik seperti ini, mau itu terukur, kan di sini ada tulang sahabat-sahabat, namanya tulang scapula. Kan saya bilang tulang ini dihantamkan ke tulang, dia akan sakit. Bagaimanapun caranya, mau itu terukur nggak terukur, sakit. Apalagi pakai ini,
Ini kan tulang di samping ini. Sakit ini tulang sahabat. Lebih baik normal saja lah. Pakai dagingnya jari seperti ini, atau mau ditotok atau mau dipijat. Jangan ini sakit. Karena tulang di samping ini berbentuk dengan tulang skapula. Tulang di samping sini berbentuk dengan tulang skapula. Ini sakit. Mau pakai yang lemas ataupun keras, mau terukur, mau yang enggak terukur, itu sakit. Sakit sahabat-sahabat. Jadi teknik seperti ini bagusnya ditinggalkan. Artinya saya mengajak supaya oknum-oknum yang merusak citra pijat itu tidak ada, sehingga orang yang memandang rendah pijat itu ataupun membuat rusak pijat itu tidak ada lagi, sehingga pijat itu berjalan dengan rule-nya gitu. Banyak yang suka dengan pijat, tidak ada yang kapok dengan pijat. Karena ketika pijat itu dibikin sakit, ya orang akan kapok. Mau itu dia terukur, kan tulang, ini tulang, ketemu tulang. Jadi ya bukan saya merendahkan bahwa sebetulnya dia bukan tukang pijat, bukan. Artinya kalau orang yang belajar teknik dasar pijat pasti tahu bahwa tulang ketemu tulang itu tidak boleh dalam pemijatan. Karena memang fungsi pijat itu adalah membuat melenturkan atau membuat relaksasi di bagian otot dan juga saraf. Sedangkan tulang ditekan ataupun direposisi, entah itu dengan cara chiropraktik, entah itu dengan cara Yumeho, entah itu dengan cara metode krek, itu tulang direposisi. Itu saja yang mungkin pembahasan pada saat ini bisa mungkin sedikit mencerahkan. Bukan berarti Al-Fakir ini pintar dalam teknik pijat, tetapi begitu banyak teman-teman pijat ataupun terapis pijat yang memberitahu pas kali pijat itu sangat sakit. Banyak klien yang bertemu setelah habis dipijat seperti itu kapok dan kakinya pada memar-memar, pada biru. Jadi unfaedah, tidak ada faedahnya, dan itu bisa merusak citra para pemijat dan juga teknik pijat. Sekarang saja banyak tim medis memandang rendah teknik pijat, apalagi kalau misalkan kita merusaknya. Oleh karena itu mari kita sejalan, kita bersama-sama kita naikkan teknik pijat dengan benar, sehingga pijat itu dihormati dan tim medis pun saling menghormati untuk pijat itu. Ya, itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.